Oke, kalau kita berbicara soal Timothy Ronaldo dan lebih spesifiknya adalah tentang hal negatif atau stigma negatifnya, biasanya apa aja yang biasanya kamu dengar? Yang terakhir mungkin tentang gym goblok, kemudian apalagi omongannya selalu kasar, sering goblok-goblokin penontonnya, terus sering ngatain pecundang penontonnya, dan hal-hal yang bisa dibilang savage lah di internet. Banyak orang yang nggak suka dengan Timothy Ronaldo, dan ya banyak sekali lah orang-orang yang mengatakan dia itu cuma jago bacot, terus dia itu hanya anak mami yang punya privilege, punya kekayaan warisan dari orang tuanya sehingga dia bisa punya harta segitu banyaknya. Kemudian ada banyak juga yang orang yang ngatain tentang mungkin dia cuci uang dan bla 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 seperti itu. Ada yang ngatain scam, penipu dan lain-lain. Kali ini aku tidak akan mengajak kamu untuk membicarakan hal buruknya orang lain, karena ya semua orang punya hal buruk lah. Aku punya hal buruk, kamu punya hal buruk, Timothy Ronaldo punya hal buruk. Semua orang punya hal buruk. Oke, bentar, kita lihat dulu ini. Hati-hati. Semua orang punya hal buruk. Kali ini aku pengen ngajak kamu untuk coba melihat hal positif dari Timothy Ronaldo, karena ini ada hubungannya juga dengan diriku. Ya terserah kalau kamu mengatakan aku ini penyepong Timothy atau apa ya, pendukung Timothy, buzzernya Timothy, aku nggak peduli. Aku nggak peduli, I don't care lah gitu ya. Yang ku inginkan adalah ada momen dimana aku nonton kontennya Timothy, itu aku merasa banyak hal yang kayak menampar diriku di usiaku yang 33 tahun ini, yang dimana itu jadi sebuah bentuk kedewasaanku di umur segini. Nanti akan aku jelaskan kenapa gitu ya. Dan ya, aku nggak berbicara soal kontennya yang tentang kripto lah ya. Aku tidak into ke kripto gitu ya. Aku sadar bahwa kalau mau investasi kripto, mau main kripto kayak gitu itu ya bukan gameku, tapi lebih ke hal-hal yang self improvement, motivasi dan lain-lain seperti itu yang sebenarnya dulu aku sangat menghindari konten seperti itu. Monggo. Aku menghindari konten-konten seperti itu. Ya kamu tau lah, si Timothy kan kalau misalnya ngomong kan dia juga agak sedikit kasar kan. Dia ngata-ngatain penontonnya goblok, dia ngatain orang-orang pecundang. Ya banyak lah hal kayak gitu. Dulu aku orang yang nggak begitu suka dengan konten seperti itu. Hai. Lagi libur? Oke. Udah pulang? Iya. Mau ke sana aku. Dadah. Yo. Ya. Inilah kalau konten di luar lah ya. Yo, BTW, aku belum melakukan Caminante ritual. Ya kita akan cekin dulu ya sebelum membahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Karena kita berbicara, kita jalan-jalan kali ini agak siang gitu ya. Aku baru saja makan mie ayam, dan mie ayamnya sudah aku review. Akan aku post di Instagram terbaruku, namanya Kaminan Food. Kamu bisa cek lah ya di situ. Dan ya, kali ini aku membakar kalori setelah makan. Kemudian aku bakar kalori tersebut dengan jalan kaki sambil ngobrol dengan dirimu, sambil ngomongin Timothy, tapi ini bukan menggunjing lah ya. Bukan hal yang buruk. Dan ya, kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu. Sekarang pukul 1.24, 23 Juni 2026. Kita jalan siang. Ya, ini jalan siang banget. Setelah aku membakar kalori, setelah aku makan, ini waktunya membakar kalori agar imbang gitu ya. Karena aku sadar di usiaku yang segini itu gampang banget gendut, apalagi makan mie ayam ya. Bentar, wait a minute. Ini susah banget ya. Bentar. Ya. Dan
Ayo temani aku membakar kalori siang ini, jalan siang olahraga sambil melihat pemandangan alam di sini yang bagus banget. Dan ya, wow, sebelum aku membahas tentang Timothy, kamu bisa lihat pemandangannya di sini. Wait a minute. Oh, lihat. Ya, kita jalan siang. Wow, look at this. Wow. Jadi, aku jalan siang, tapi tujuannya nanti akan menuju ke sebuah rumah doa untuk umat warga Katolik lah ya. Ya, aku penasaran aja, pengen lihat aja. Dan ya, kita akan menuju ke sana sambil kita ngomongin tentang Timothy. Ngomongin tentang bentuk kedewasaanku, kenapa aku nonton kontennya Timothy. Oke, let's go. Jadi, dulu aku menghindari konten-konten Timothy. Aku ngerasa itu bad vibes atau hal toksik lah gitu ya. Itu hal toksik. Dan ya, aku ngerasa dalam proses pengembangan diriku, aku tidak seharusnya nonton yang seperti itu. Dan wow, lihat. Wow. Dan di usiaku segini, aku malah justru ngerasa mungkin apa yang dikatakan oleh Timothy itu memang benar ya. Kalau kamu di usia seberapa, misal katakanlah udah usia 25 tahun, 30 tahun, itu belum dapat sesuatu yang secara finansial atau mungkin secara relasi, secara achievement tuh belum jadi apa-apa. Ada sesuatu yang salah dengan diriku itulah. Kita nggak berbicara soal privilege atau apalah, jangan ngomongin tentang Timothy anak orang kaya atau apa. I don't care about it. Aku benar-benar nggak peduli. Karena dulu aku juga termasuk orang-orang yang denial kalau misal ada orang kaya lah ya. Misal ada anak orang kaya di usia 25, di usia wow, lihat, wow, look at this. Bagus banget coy. Wah. Misal ada anak orang kaya sukses di usia 25 atau berapa gitu ya. Aku selalu denial melihat privilege orang tuanya mungkin kaya, dia punya akses. Ya memang itu berpengaruh, tapi setelah dipikir-pikir lagi, buat apa terlalu memikirkan hal tersebut? Jadinya apa? Dampaknya aku terlalu soft dengan diriku. Aku jadi terlalu nyaman. Nggak apa-apa lah, aku cuman anak pegawai negeri yang kalau di desa sih memang bisa dianggap mapan lah ya. Tapi kalau dibandingkan orang-orang yang sudah kaya raya itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Dan aku selalu ngomong kayak nggak apa-apa lah, aku cuman tinggal di desa, bukan orang-orang di kota. Yang kayak apa ya, itu tuh secara mental jadi secara mental jadinya apa ya, itu bagus dalam artian jadi bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, tapi terlalu nyaman dengan kondisi kita, dengan kondisiku, itu tidak membuatku maju. Itu yang ku alami. Aku terlalu terlena dengan konten-konten, karena aku pernah bikin juga sebuah konten yang membicarakan tentang aku usia 30-an dan tidak punya pencapaian apa-apa. Kontennya viral, 100.000 yang nonton dan banyak sekali komentar-komentar. Secara finansial, secara apa yang gue dapatkan lumayan kan. Aku tidak mengatakan kontenku itu buruk lah ya, karena aku berbicara soal fakta gitu ya. Dan aku tidak hanya meratapi, aku memberikan semacam apa ya, proses dimana aku bisa bangkit, yang which is dimana itu memberikan apa ya, memberikan insight buat penonton. Oke. Tapi ketika aku membaca komentar-komentar, itulah yang kadang aku terlalu soft dengan diriku, yang merasa ada nih yang usia 35, 40 juga tertinggal. Oke. Dan melihat konten-kontennya Timothy yang kamu tahu kontennya sangat-sangat brutal, sangat keras terhadap audiensnya.
Kalau kamu tidur siang berarti kamu bodoh, kamu tolol atau apa ya, begitulah. Yang dulu aku selalu berpikir itu adalah hal toksik. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, terimalah kenyataan bahwa ternyata aku memang tolol. Ternyata aku memang ketinggalan, ternyata aku memang pecundang. Semakin aku mengakui bahwa aku adalah seorang pecundang, itu membuat diriku jadi ada perasaan gak nyaman. Karena aku dulu selalu, ya kembali lagi, aku selalu lihat konten-konten yang kayak you're not falling behind, kamu gak tertinggalan, kamu hanya berjalan dengan timeline masing-masing, semua orang punya timelinenya masing-masing. Yang which is sebenarnya is good karena ada privilege masing-masing memang, tapi terlalu melihat seperti itu membuat kita nyaman, membuat nyaman dengan keadaan yang dimana itu jadi bikin aku gak berkembang. Ada sesekali kita harus melihat konten-konten Timothy yang savage, yang brutal, agar membuat kita gak nyaman. Ya, semakin aku mengakui bahwa aku pecundang di usia segini, semakin aku ingin berubah. Karena aku dulu terlalu nyaman dengan apa yang ku miliki gitu ya. Ntar ada mbah di depan. Mau nggak, Mbah? Oh, ternyata tidak akan mengajak ngobrol. Kirain monggo. Oke, skip. Kita lanjut ngobrol lagi ya. Dan ya, di usia 33 tahun itu adalah bentuk kedewasaanku, di mana aku melihat orang menggoblok-goblokan diriku. Seorang Gen Z, aku dinasihatin oleh Gen Z yang usianya mungkin di bawahku berapa ya? Timothy itu berapa ya? Kelahiran 2000 atau berapa? Aku nggak tahu. Ya. Itu adalah bentuk kedewasaan menurutku yang tertinggi ya, karena bersedia menerima bahwa something wrong with me. Karena banyak sekali ya gini, banyak sekali orang-orang di usiaku, seusiaku itu yang secara intelektual, secara pengalaman mereka pinter, oke. Tapi mostly mereka itu punya mental victim, apa istilahnya itu, victim mindset, mentality jadi korban gitu loh. Jadi mereka selalu mengatakan, wah pemerintah kayak gini, pemerintah orang tuaku kayak gini, terus kondisi pekerjaanku kayak gini. Ya memang pemerintah, memang kita tahu lah, pemerintah kita itu memang ibaratnya fucked up lah, kita tahu lah. Apalagi sekarang lah ya, kamu tahu hal-hal yang sebenarnya aku nggak akan terlalu ngomongin tentang politik lah. Intinya adalah pemerintahan kita fucked up gitu ya, I know. But apa yang bisa kamu ubah, apa yang bisa kamu kontrol terhadap dirimu gitu ya? Apakah kamu akan selalu mengatakan pemerintah atas kondisimu sekarang? Karena gini, banyak sekali orang-orang yang seusia diriku gitu ya. Ya mereka memang udah kerja, udah mapan. Tapi kembali lagi, ya pekerjaan yang membuat mereka jadi zombie. Banyak sekali yang curhat padaku kayak gitu soalnya. Mereka tidak fulfill kehidupannya. Mereka benar-benar tidak menikmati pekerjaannya. Dan ya akhirnya mereka cuma pasrah. Monggo. Hanya mereka cuma pasrah doang. Pasrah dan ya kembali lagi nyala-nyalain hal lain, hal eksternal. Dan ketika mereka mendapat konten-konten seperti Timothy Ronald, ya apa yang mereka katakan? Alah, bocah Gen Z, tahu apa kamu soal dunia? Terus, alah privilege, alah bla 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 pakai gitu. Kenapa aku bisa tahu? Ya karena aku juga kayak gitu dulu. Karena aku juga punya teman-teman kayak gitu, aku pun juga kayak gitu. Aku terlalu berfokus pada kesalahan yang di luarku gitu. Alih-alih aku berfokus pada
apa sih yang bisa kuubah gitu ya, dan mengakui bahwa we are loser. I'm a loser gitu ya. Wow, lihat, I'm a loser. Dan bagaimana how to move out from the loser mentality, itu yang lebih penting. Karena gini, aku selalu bilang self improvement, pengembangan diri itu selalu dimulai dari mawas diri terlebih dahulu. Dalam artian apa ya? Atau penerimaan diri terlebih dahulu. Self improvement itu self awareness before self improvement. Kesadaran diri sebelum pengembangan diri. Nah, di sini bagaimana aku bisa mengembangkan diri kalau aku itu nggak pernah merasa loser, nggak pernah ngerasa ketinggalan, nggak pernah ngerasa nggak pernah ngerasa ada yang sesuatu yang salah pada diriku gitu ya. Oke? Karena ini yang mayoritas orang-orang di usiaku itu, mereka semakin pinter. Mereka pinter, oke, mereka aku akan pinter. Tapi mereka nggak pernah sadar mereka bermasalah itu ya. Oke, kalau misalnya kamu itu tidak sambat atau tidak kamu enjoy lah dengan hidupmu, fine, oke. Kamu udah punya keluarga, kamu menikmati hidupmu, fine. Tapi kalau kamu masih sambat, kamu masih belum mencapai titik yang menurutku nyaman secara finansial, secara mental, ya ada yang salah dengan dirimu. Jangan hanya menyalahkan eksternal doang, dan jangan hanya melihat misal katakanlah kayak Timothy itu punya privilege dan macam-macam seperti itu. Karena apa? Nggak ada manfaatnya. Sekali lagi, judgment. Buat apa kita ngejudge orang kalau nggak ada manfaatnya? Hai. Nggak ada manfaatnya. Ya, katakanlah Timothy itu memang punya uang, punya warisan, katakanlah seperti itulah. Tapi apakah itu mengubah dirimu yang sekarang? Apakah akan mengubah dirimu? Alih-alih, bagaimana kamu tuh harusnya berpikir, apa yang bisa aku pelajari dari Timothy ya? Mungkin dari soal keuangan, soal apa itu, pasti ada lah yang dipelajari. Tidak mungkin hanya semua ucapannya itu toksik doang. Dan ya, kamu harus tahu lah bahwa bagaimana Timothy bisa sebesar media sosial. Itu juga sebuah skill. Itu juga sebuah ilmu. Oke? Yang kembali lagi lah, jangan hanya melihat sesuatu itu dari hal negatif aja, stigma negatif doang. Karena semua orang, kembali lagi aku bicarakan, semua orang nggak ada yang tidak punya hal negatif ya. Mari dari Omah Mengger tadi jalan-jalan. Mari. Oke. Dan itu yang aku alami sekarang. Aku dulu terlalu nyaman dengan konten-konten soft. You're not falling behind. It's okay, everyone has their timeline. Ya, I know. Tapi kembali lagi, apa yang kulakukan itu tidak bisa seterusnya seperti itu kan. Dalam artian gini, memang itu kayak memberikan hal yang menenangkan bagi diri kita. Karena kalau terlalu keras juga itu tidak bagus juga. Tapi ya kembali lagi, jangan hanya melihat dari konten. Sometimes kita harus dipacu juga. Dan sejauh ini, berdasarkan eksperimenku juga, mari. Berdasarkan eksperimenku, udah pergi orangnya. Oke. Berdasarkan eksperimenku, kehidupanku tidak sepenuhnya drastis berubahnya. Dan ya berarti kan ada yang salah dengan diriku gitulah. Kita harus melihat, kita tidak bisa stagnan kayak gitu. Mungkin selama ini aku terlalu nyaman melihat konten-konten seperti itu. Dan ya, konten seperti Timothy
kadang harus dikonsumsi juga. Oke, konten seperti Timothy juga harus dikonsumsi agar memberikan daya pacu. Ya kembali lagi, kalau misalnya ini buatku ya, buatku pribadi ya. Kalau aku merasa nggak bisa progres dengan kayak gitu, ya berarti ada yang berubah gitu ya. Oke. Wah, kita udah sampai nih. Ke situ bisa, Taman Doa, 50 meter. Oke. Mari. Oke, kita udah sampai di Taman Doa Kebun Dalem. Ya, mari kita menuju ke situ. Oke, aku baru saja mengunjungi rumah doa tadi dan ya, mungkin akan aku upload di member only ya. Terima kasih udah menemani aku jalan siang kali ini dan ngomongin tentang Timothy Ronald. Kita berjumpa lagi di Caminante 166. Oke, see you, teman Bruce Lee. Yes.